adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Selamat pagi saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam Sabda Siap Saji edisi hari Senin tanggal 30 September 2024. Pada hari ini gereja sejagat memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dalam gereja Katolik. Marilah mengawali Sabda Siap Saji kita pada pagi hari ini. Kita diajak untuk berdoa bersama-sama. Kita awali doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Guru abadi Kristus Tuhan kami, satu-satunya guru bijaksana yang menyampaikan sabda kehidupan kepada insan. Dengarkan kami, Gembala sejati. Semoga gereja Kau beri cahaya, supaya rela menyiarkan warta kabar gembira. Kau beri kami pujangga teruji yang menerangi budi serta hati, supaya kami lebih menyelami kasih ilahi. Semoga Ia yang kini berpesta menghantar kami ke hidup yang suci, hingga akhirnya kami bahagia di alam baka. Amin. Allah Bapa, sumber pengetahuan dan kebenaran, dalam hati Santo Hieronymus imamu telah Kau tanamkan cinta mesra terhadap kitab suci. Semoga umatmu semakin banyak menimba kekuatan dari sabdamu dan menemukan sumber kehidupan di dalamnya. Demi Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima Dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini sebenarnya tidak asing di telinga kita. Bacaan Injil ini merupakan gabungan dari Injil yang pernah kita dengarkan pada hari-hari sebelumnya, yakni tentang murid-murid Yesus yang bertengkar untuk memperebutkan posisi siapa yang paling besar, siapa yang paling berpengaruh dalam kelompok ke-12 murid. Serta pada bagian lain kita mendengarkan bahwa terdapat orang-orang lain yang mengusir setan dalam nama Yesus, namun mereka tidak termasuk dalam kelompok para rasul atau para murid. Para murid mendapati hal itu lantas mencegah orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, para murid saling bertentangan. Mereka bertentangan membicarakan siapa di antara mereka yang paling besar, siapa yang paling berpengaruh, siapa yang selama mengalami pelayanan bersama dengan Yesus paling berjasa paling banyak, memiliki pengaruh yang kuat, atau merasa diri paling hebat. Sikap merasa diri paling besar, paling hebat, bukanlah sikap yang tepat bagi seorang pelayan Allah atau orang-orang yang mengikuti Yesus. Kalau kita menelusuri kembali ke belakang, para murid yang dipilih Yesus ini sebenarnya bukanlah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang sederhana. Kebanyakan dari mereka adalah nelayan. Artinya apa? Mereka tidak memiliki kuasa apapun, tidak memiliki kepandaian apapun. Karena apa? Mereka tidak mengalami pendidikan, mereka tidak sekolah seperti ahli-ahli Taurat ataupun orang Farisi. Sehingga pada dasarnya Yesus itu memilih mereka bukan atas dasar siapa yang paling hebat, siapa yang paling berpengaruh, melainkan Yesus memilih mereka atas kekurangan mereka. Yesus tidak memandang bahwa para murid itu hebat sehingga karena kehebatannya Yesus memilih mereka. Tidak. Yesus memilih orang-orang yang kerap kali tidak dianggap. Karena rencana Yesus itu tidak terselami oleh pikiran manusia. Kalau misalnya Yesus itu adalah sebuah pemimpin organisasi atau pemimpin partai, jelas Yesus tidak akan memilih orang-orang yang berkemampuan atau orang-orang yang tidak memiliki kualitas diri. Jelas Yesus tidak mau. Pastilah Yesus akan memilih orang-orang yang memiliki hidup yang baik, intelektual yang bagus, memiliki kuasa, memiliki keahlian, serta kualitas-kualitas baik lainnya dalam diri orang-orang yang akan direkrut menjadi anggota kelompoknya atau anggota partai. Tapi Yesus tidaklah demikian. Dia memilih orang-orang yang sederhana, memilih orang-orang yang kurang diperhatikan dalam komunitas. Karena itu, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, setelah mereka merasa mereka paling hebat, mereka merasa bahwa orang lain di luar kelompok mereka yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus itu tidak tepat atau bahkan itu salah, itu sesat. Jelas mereka, para murid ini lupa akan identitas asalnya, identitas awali bahwa mereka juga adalah orang-orang yang tidak terpandang serta tidak memiliki kualitas diri yang baik dalam diri mereka. Setelah mereka mengikuti Yesus dan mengalami karya Yesus, barulah mereka memiliki keutamaan hidup sebagai para rasul. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita semua kerap kali saling bersaing, saling berlomba-lomba untuk menjadi siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, siapa yang paling berkualitas, atau bahkan siapa yang paling banyak duit atau siapa yang paling kaya. Apakah salah? Jelas tidak. Namun dalam kaitannya dengan pelayanan atau pengabdian diri kepada Tuhan atau kepada Yesus, jelas hal ini tidak tepat. Spirit seorang pelayan Yesus atau spirit anak-anak Allah adalah spirit seorang hamba, spirit orang-orang yang mau melayani.
bukan orang yang mau dilayani atau sikap seorang bos, sikap seorang raja, bukan. Hamba-hamba Allah atau anak-anak Allah, pelayan-pelayan Tuhan, itu harus menumbuhkan sikap kerendahan hati, mau mengikuti segala rencana Allah, mendengarkan rencana Tuhan, namun tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling hebat, merasa bahwa dirinya adalah yang paling kuat, merasa dirinya adalah yang paling pintar, namun harus senantiasa rendah hati di bawah kaki Tuhan. Kalau kita telusuri, kita ini adalah manusia-manusia yang kecil di hadapan kuasa Allah. Allah memilih kita, Allah memilih saudara, bukan karena kehebatan saudara, bukan karena prestasi saudara, bukan karena seberapa banyak uang yang saudara miliki, atau seberapa banyak properti yang saudara miliki. Bukan. Tuhan memilih saudara dan saya karena sebenarnya terdapat kurangan dalam diri kita yang perlu kita benahi, perlu kita sempurnakan, dan hal itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Jelas sesuai dengan perkataan Mazmur, bahwa Mazmur pernah mengatakan bahwa batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penting. Artinya orang-orang yang terbuang, orang-orang yang rendah, itu dipakai oleh Allah menjadi alat kasih-Nya. Karena itu saudara-saudari umat Allah yang terkasih, dalam pelayanan kepada Kristus, dalam pelayanan sebagai anak-anak Allah, kita tidak boleh mengembangkan semangat hidup sebagai seorang bos, sebagai orang yang mau dilayani. Melainkan kita harus mengembangkan semangat hidup untuk mau melayani orang lain, untuk bersikap baik kepada saudara kita, melayani mereka dengan setulus hati, mengasihi mereka dengan segala yang kita. Tanpa sikap kerendahan hati, sikap rendah di hadapan Allah, kita tidak mampu atau sebenarnya tidak akan pernah bisa menyelami kehendak Tuhan dalam diri kita. Bahwa Tuhan itu mau menggunakan kita sebagai alat kasih. Bukan Tuhan menghendaki kita menjadi bos, menjadi orang yang berkuasa. Karena itu dalam Injil, Tuhan Yesus itu menghadirkan figur seorang anak kecil. Artinya di hadapan Allah, kita itu harus menjadi seorang anak kecil. Artinya menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang polos, bukan juga menjadi pribadi yang kekanak-kanakan. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Atau seperti anak kecil itu senantiasa bergantung pada orang tuanya, demikian juga halnya kita. Senantiasa harus menggantungkan hidup kita hanya pada Yesus, bukan pada yang lain. Marilah saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kita diajak kembali untuk mengembangkan semangat hidup yang penuh kerendahan hati, serta menggantungkan segala kehidupan kita hanya pada Yesus sendiri. Semoga inspirasi firman yang disajikan dalam kesempatan Sabda Siap Saji ini menginspirasi kehidupan saudara-saudari, lantas menyentuh hati dan membawa perubahan bagi kehidupan saudara-saudari.
Demikianlah Sabda Siap Saji pada pagi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa pada kesempatan lainnya. Terima kasih.